Shalom GBI Putra, senang menyapa Anda pada minggu ini melalui ibadah online. Ibadah ini dapat ditonton setiap saat melalui akun YouTube GBI Putra Official. Ibadah doa akan diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 8 malam di akun Instagram Sukirno Taryadi. Kami mengajak jemaat semua untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saat nanti pujian dinaikkan di rumah masing-masing, kami mengajak semua untuk bernyanyi bersama-sama karena Dialah yang layak disembah dan dipuji. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih Tuhan atas setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dia bukan hanya mati ganti kita. Dia bangkit dari alam maut, mengalahkan maut. Lebih dari itu semua, dia naik ke sorga. Dia membawa darahnya kepada Bapa. Sehingga terbukalah jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Dia menjadi imam besar agung kita. Mari datang kepada Bapa. Bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa penyembahanmu kepada Bapa. Haleluya. Bersujud, katakan sujud di depan tanganmu, taklukkan seluruh hidupmu, dalam tanganmu berrebus Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus.
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, besarlah perbuatan-Mu Tuhan. Kau naikkan surga, Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah menjadi raja segala raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Sekarang Dia bertakhta di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siap memuji, menyembah Dia, meninggikan namanya. Haleluya. Nama Yesus Kristus menara yang teguh. Kesana orang berlari dan mendapat selamat. Ya kota benteng, perisai kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Haleluya. Yang percaya katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya, pujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan yuk, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, buatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua serupa. Engkaulah Raja atas dunia,
kuasa. Dia mau memerintah dan berjaya untuk selama-lamanya. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersembahkan kepada Tuhan melalui nomor rekening dan QR Code di layar Bapak Ibu masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Bapak buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh ada saat ini seperti kami ada. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Semua karena Yesus yang telah berkorban, telah melayakkan kami dengan darahnya. Kami bersyukur. Yang percaya hadiratnya ada di tengah-tengah kita dimanapun Bapak Ibu berada. Dia ada bersama kita. Rasakan hadiratnya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya katakan haleluya. Kemenangan terjadi Tuhan bagi kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kelepasan terjadi di tempat ini karena ada hadirat Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Ada kuasa kesembuhan tercurah atas setiap kami Tuhan yang membutuhkan kesembuhan. Kelepasan terjadi di tempat kami Tuhan masing-masing. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang tidak ada jalan dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dirawat, kami dijamah oleh hadirat Tuhan. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih menjadi imam agung kami Tuhan. Imam besar yang dapat merasakan apapun yang kami rasakan, apapun pergumulan kami, apapun yang sedang kami Tuhan rasakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau, kami sembah Engkau. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba memerintah selamanya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, memerintah untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan. Haleluya. Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita. Pada hari ini memperingati satu peristiwa yang sangat amat penting dalam kekristenan, tetapi menurut saya sering diabaikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, pada hari ini juga teman-teman kita yang Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, doa kita supaya mereka juga boleh menemukan hidayah dan bahkan Tuhan boleh menganugerahkan pertolongan dan berkatnya atas bangsa kita di tengah-tengah situasi pandemi yang demikian ini. Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama mendoakan bangsa negara kita ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan sebentar disampaikan. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk anugerah demi anugerah yang kami terima. Terima kasih untuk firman-Mu, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah ini pada hari ini, merindukan sesuatu yang kekal dan abadi, dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kami luaskan Roh Kudus bekerja dengan leluasa pada hari ini, pertama-tama dengan mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan kata-kata yang asalnya sumbernya adalah dari pewahyuan Roh Kudus saja. Demikianlah Tuhan, kami semua juga diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar, tidak hanya semata-mata mendengarkan firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Sebelum naik ke sorga, kembali ke sorga, Tuhan Yesus itu menyampaikan suatu amanat. Dicatat di Matius pasal 28, ayat yang ke 18 sampai 20. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Mari kita baca. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada kata-kata lain yang pernah diucapkan oleh sosok manusia, siapapun juga, yang lebih mengubahkan sejarah, mengubahkan jalannya kehidupan umat manusia daripada kata-kata yang tadi baru kita baca. Karena kata-kata ini, belasan nelayan dari satu pojok di Israel mengubahkan dunia. Karena kata-kata ini ada ribuan kapal berlayar dan ada jutaan orang bersedia meninggalkan tanah air mereka. Karena kata-kata ini ada ribuan jutaan pria dan wanita yang bersedia mengorbankan hidup mereka. Karena kata-kata ini ada jutaan buku yang sudah ditulis dan kemudian ada tak terhitung harta yang dikorbankan. Semua demi memenuhi kata-kata tadi. Di majalah Christianity Today itu ada satu artikel tahun 2016 yang berjudul demikian, Made in China, The Next Mass Missionary Movement. Ya. Made in China, pergerakan misionaris massal berikut. Massalnya itu seperti apa? Yaitu di Gospel Herald, kita baca bahwa orang Kristen Tiongkok akan mengutus 20.000 misionaris ke seluruh dunia
per tahun 2030. Jadi ada orang-orang berpuluh-puluh ribu yang bersedia untuk meninggalkan semua kenyamanan hidup mereka dan kemudian meninggalkan tanah air mereka dan pergi ke tempat-tempat yang mereka belum pernah kunjungi, berjumpa dengan orang-orang yang mereka tidak biasa temui hanya karena kata-kata Yesus, "Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka." Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata-kata yang lebih penting bagi gereja daripada kata-kata ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa ini namanya gereja? Untuk apa gereja berdiri? Dalam kata-kata Yesus inilah terletak alasan keberadaan gereja. Gereja itu bukan gedung atau tempat ibadah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu gereja adalah ekklesia. Dari kata ek, keluar dari kaleo, memanggil. Jadi memanggil keluar dari. Pada zaman dulu di kota-kota tertentu di Yunani, itu kalau ada keputusan-keputusan politik atau mengenai rakyat yang mesti diambilkan keputusan, maka ada seorang dari kota tersebut yang akan memanggil, berseru. Ketika dia berseru, maka orang-orang tertentu dipilih itu mesti datang ke gerbang kota dan kemudian mereka itu akan duduk di situ dan kemudian mereka akan memutuskan persoalan yang mau dibicarakan. Nah, jadi ini orang-orang yang terpanggil istilahnya. Jadi eklesia yang diterjemahkan sebagai gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Jadi gereja itu bukan bicara tentang gedung, ya. Gedung itu tempat ibadah. Apakah gereja adalah tempat berkumpul orang Kristen? Kalau demikian, ya bukan juga. Gereja itu bukan tempat berkumpul demi berkumpul saja, supaya ada teman. Bukan demikian, saudara-saudara sekalian. Ya. Gereja itu diadakan oleh sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, sebagai tempat berkumpul. Itu benar, tapi ada kemudian dan pergi. Itu yang kita perlu perhatikan. Tidak hanya datang berkumpul, tapi berkumpul dan kemudian pergi. Ya, kita dikumpulkan untuk disuruh pergi. Mari kita baca Matius 11 maksud saya ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini kata-kata dari juru selamat kita, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah undangan yang saya dengar pada umur 23 tahun. Ketika saya dalam keadaan berat sekali, lagi capek sekali, ya, dan dalam keadaan sakit parah, saya capek hidup, ya, bukan pengen mati, cuman capek hidup aja, nggak tahu hidup untuk apa. Dan saya akhirnya dalam keadaan berat itu, dalam keadaan capek itu, dibawa datang untuk berjumpa dengan sang juru selamat, dan dia mengubahkan hidup saya. Jadi bagi saudara-saudari yang saat ini merasa capek kerja, capek cari duit, capek hati, ya, barangkali capek hidup juga, maka ini undangan dari juru selamat dunia untuk saudara boleh datang dan terima kelegaan. Capekmu itu dihilangkan semua, bebanmu diangkat oleh juru selamat, dan kemudian dia memberi kepada kita kuk yang ringan. Saudara terkasih, ini bukan kata-kata kosong. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab ada jutaan orang selain saya yang mengalami dan merasakan kebenaran daripada kata-kata tersebut. Tetapi apa yang terjadi sesudah kita datang? Setelah kita dipulihkan, maka kita itu tidak dibiarkan begitu saja. Kita ini dipulihkan lalu disuruh pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi saudara perhatikan bahwa Yesus Kristus, seorang tukang kayu dari Nazaret, dari Galilea, ternyata punya suatu visi yang luar biasa.
Dia itu ingin semua bangsa alias seluruh dunia menjadi muridnya. Tapi saudara perlu tahu bahwa ini bukan dari dirinya sendiri, bukan ambisi pribadi. Tapi ini adalah suatu penugasan dari Bapaknya yang di sorga. Sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus itu dilahirkan, itu seorang nabi muncul di Israel bernama Yesaya. Dan Yesaya ini menubuatkan nubuatan-nubuatan yang sebagian itu diarahkan kepada satu sosok yang namanya dia Pak sebut dengan hamba. Ya. Sang hamba ini digambarkan alami berbagai hal, tapi yang paling menarik bagi kita sebagai orang Kristen adalah sang hamba ini digambarkan itu mati di antara penjahat-penjahat, tapi kemudian dia bangkit dan hidup kembali. Otomatis sang hamba yang dimaksud oleh Yesaya adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali, yang kemudian naik ke sorga, yang hari kita peringati peristiwa tersebut. Nah, salah satu nubuatan daripada Yesaya tentang sang hamba ini ada di Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ini nubuatan yang penting. Okay? Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Jadi pelayanan sang hamba ini, Mesias ini, tidak hanya dibatasi di Israel, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi jelas dari nubuatan ini, 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir ke dunia ini, sudah dinyatakan bahwa dia akan menjadi terang keselamatan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Nah, tetapi Yesus ini datang, dan kemudian dia itu menjelma datang ke dunia ini, lalu kemudian mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia naik ke sorga. Tidak pernah dia lakukan pelayanannya kepada bangsa-bangsa, dia tidak pernah keliling ke berbagai negara, nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana dengan nubuatan tersebut yang mengatakan dia akan jadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa? Nah, ini yang kita perhatikan, bahwa ini kemudian diwujudkan dalam pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang tadi kita baca di Matius 28 tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mandat yang dia terima itu sekarang dia alihkan kepada murid-muridnya. Nah, jadi tujuan keberadaan kita, saudara-saudara sekalian, sebagai satu gereja, tubuh Kristus, di muka bumi ini cuma satu, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini alasan kita ada. Ini alasan GB Putra ada. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita nggak usah ada. Sebab gereja yang tidak jalankan amanat ini adalah gereja yang gagal. Coba Bapak Ibu kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doa Yesus kepada Bapaknya. Ya, dicatat panjang lebar. Jadi kita perhatikan sesuatu yang penting di sini. Yesus itu berdoa dan berkata, aku tidak minta supaya engkau Bapakku yang di sorga mengambil murid-muridku dari dunia. Diangkat. Begitu percaya dan selamat langsung dibawa ke sorga. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dengan segala resiko yang ada, yang digambarkan dengan kata ini, yang jahat, ya. Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berarti ada yang jahat. Yang mesti diperhatikan. Yang jahat ini bisa berupa ancaman kuasa kegelapan, jelas. Itu bisa berupa godaan hidup lama. Itu bisa berupa serangan dari dosa. Dengan segala resiko yang ada ini, Tuhan Yesus itu meminta supaya kita jangan diambil dari dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, dia sebenarnya bisa saja punya alasan untuk meminta supaya kita diangkat saja dari dunia. Kenapa? Karena ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Jadi ketika seorang percaya kepada Kristus, maka asalnya dia sudah jadi berubah. Dia bukan lagi orang dunia, bukan lagi manusia dunia. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi asal kita itu sudah beda dari sorga kita sekarang, manusia baru. Lalu kemudian tujuan kita adalah nantinya akhirnya adalah kembali ke sorga. Itu sebabnya kalau orang meninggal dunia, kita bilang dia pulang, ya, berpulang, ya. Kembali ke rumah asalnya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak minta supaya kita ini cepat-cepat dipulangkan. Dia membiarkan kita ada di dunia, dia hanya minta Bapaknya satu saja. Tolong lindungi murid-muridku ini dari serangan kuasa kegelapan. Nah, jadi kita tahu, Yesus sadar ada bahaya. Ayat penting, 18 dan 19. Coba kita lihat ya, doa Tuhan Yesus. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jelas di sini saudara sekalian. Kita ini ada di dunia ini untuk suatu tugas. Jadi kita ini adalah utusan dari Kristus ke muka bumi ini. Ada yang bilang gini, tapi Pak itu kan jelas sekali murid-murid zaman dulu Pak, bukan buat yang sekarang. Enggak, ya. Ayat 21. Ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini adalah bicara orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan rasuli. Termasuk saudara dan saya pada saat ini, pada zaman ini. Jadi dengan kata lain saudara sekalian, demikianlah kita orang Kristen memandang diri kita. Asal kita bukan daripada dunia ini, asal kita dari sorga, tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak diangkat ke sorga dulu, nggak buru-buru, tapi dibiarkan di dunia, hanya dimintakan perlindungan bagi kita. Untuk apa itu semua? Ada sesuatu alasan kenapa kita ada di dunia ini, kita ada di sini. Nah, jadi ini tugas kita sekalian, menjadi utusan Kristus untuk memuridkan semua bangsa, membaptis mereka, dan mengajarkan mereka. Jadi semua pemikiran kita, semua daya kita, semua dana kita, semua usaha kita itu harus diarahkan untuk menggenapi perintah Tuhan yang satu ini, untuk memuridkan bangsa-bangsa. Nah, tapi pertanyaannya adalah begini, kalau kita sepakat, oke, inilah memang menjadi tugas daripada kita sebagai orang percaya. Tugas kita sebagai jemaat GBI Putra ataupun gereja manapun juga. Tugas kita adalah yang satu ini menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Lalu bagaimana kita melakukan misi tersebut? Coba perhatikan saudara, saya mau baca ulang ayat 18. Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu ayat 20. Bagian ujungnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dia yang memberi perintah adalah juga dia yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan dia juga yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tapi dia naik ke sorga nih. Gimana dong? Katanya menyertai kita. Kok malah dia naik ke sorga? Saudara-saudara sekalian, penyertaan Tuhan tersebut diwujudkan melalui Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, sampai kepada Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Nah, jadi demikianlah kita ini diperlengkapi, saudara-saudara sekalian. Ya, Yesus menyertai kita melalui Roh Kudusnya itu yang adalah sumber kuasa yang paling hebat di seluruh alam semesta. Jadi sekarang apa nih? Perintahnya sudah ada, kuasanya sudah diberikan, berarti hanya satu saja yang ditunggu, yaitu tindakan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima mandat ini untuk kita menggenapi misi gereja satu-satunya. Ya.
Jadi saudara-saudara sekalian, GBI Putra itu ada bukan untuk menggenapi agenda saya atau agenda siapapun juga. GBI Putra itu ada bukan untuk kepentingan saya atau siapapun juga. Enggak sama sekali. GBI Putra itu ada untuk menggenapi agenda Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita semua, Kepala Gereja. GBI Putra itu ada dan akan terus ada untuk kepentingan Tuhan dan untuk perluasan kerajaannya. Itu saja. Ya. Itulah misi gereja kita, itulah tujuan gereja ini. Bahkan bagi saudara-saudari yang ikut ibadah ini secara online, barangkali sudah setahun, yang barangkali belum pernah hadir secara fisik di GBI Putra, saudara dianggap sebagai bagian daripada jemaat GBI Putra juga, sekalipun online. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal tersebut? Ya, yaitu 5T. Ya. 5T untuk memuridkan. Tabur, tuai, tanam, tempah, tugas. Jadi kita menabur benih dahulu, dan kemudian pada waktunya tiba, tuainya matang, kita akan menuai jiwa-jiwa ini. Lalu kemudian jiwa-jiwa baru ini haruslah kita tanamkan di gereja lokal. Setelah itu kita akan menempa mereka, mempersiapkan mereka untuk nantinya mereka siap untuk ditugaskan, untuk menabur lagi. Demikianlah siklus ini terus-menerus kita lakukan. 5T ini harus dilakukan dalam kawalan doa. Nah, kenapa doa? Karena dengan doa kita ini melibatkan kuasa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi itu akan mengikuti gerak kita ketika kita berdoa. Doa itu bekerja sebelum kita bergerak. Doa itu bekerja sebelum kita melangkah. Doa itu sudah bekerja sebelum kita bicara. Itu sebabnya kita menyadari bahwa doa itu menembus batas-batas keterbatasan manusia. Gara-gara COVID, kita nggak bisa kemana-mana nih. Tapi bahkan pandemi sekalipun, lockdown sekalipun tidak bisa menghalangi kuasa doa bekerja. Jadi kita nggak bisa ke sana, tapi doa kita bisa tiba ke sana. Doa itu melampaui batas wilayah, batas lautan, gunung, samudera, semua itu dilewati oleh yang namanya doa. Jadi doa membuat manusia yang tak berdaya itu menjadi seorang yang penuh dengan kuasa dari sorga. Saya kasihkan contohnya. Saya baca cerita tentang satu orang namanya James Outram Fraser, misionaris dari Inggris. Anak muda ini umur baru 22 tahun. Seorang pemain piano yang hebat yang sudah konser di mana-mana. Tapi dia juga baru lulus dari sekolah. Jadi baru lulus jadi seorang insinyur. Jadi masa depan yang cerah menantikan James Fraser. Tapi semua itu dia tinggalkan. Karena dia percaya bahwa dia dipanggil menjadi seorang misionaris. Tidak tanggung-tanggung dia pergi ke Tiongkok. Nah, tiba di sana pada saat terjadi revolusi tahun 1911. Ya. Dalam situasi kacau demikian, dia akhirnya melayani di bawah kaki gunung Himalaya di daerah orang-orang yang disebut dengan nama Lisu. Ya. Jadi suku Lisu. Nah, suku Lisu ini kalau Bapak Ibu perhatikan fotonya itu adalah orang-orang yang sederhana sekali. Mereka bahkan tidak punya tulisan untuk bahasa mereka. James Fraser ini mengasihi orang-orang ini, memutuskan tinggal di sana dan belajar bahasa mereka. Setelah dia pintar bahasa mereka, ternyata ada satu hal lagi yang menurut James Fraser mesti ada, yaitu apa? Mereka tidak punya tulisan untuk bahasa mereka. Jadi James Fraser akhirnya membuat tulisan abjad istilah kita bagi mereka, supaya mereka bisa nulis dalam bahasa mereka dan bisa membaca akhirnya. Nah, kalau saudara mau tahu bahwa pada tahun 1992, akhirnya pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui alfabet Fraser ini sebagai tulisan resmi untuk bahasa Lisu. Jadi ini seorang yang berkontribusi luar biasa bagi orang dia layani. James Fraser itu dianggap sebagai misionaris paling sukses di daerah Asia Timur. Kenapa bisa demikian? Menurut sensus penduduk tahun 90-an di Tiongkok, ternyata Lisu itu 90% adalah Kristen. Ini sesuatu yang jarang sekali terjadi di mana-mana. Bagaimana cara dia melakukannya? Simpel sekali. James Fraser itu mengatakan begini, kalau mereka perlu beli buku buat belajar, dia bilang kalian beli sendiri. Dia nggak mau kasih duit.
Bangun gereja, keluar duit. Ya. Ada hamba Tuhan yang perlu didukung, keluar duit. Ya, kelihatannya kayaknya tega banget. Tapi dia bilang, ya memang harus. Ya. Ada hamba Tuhan, dia minta mereka melayani, pilih dari bangsa kalian yang akan jadi hamba Tuhan. Oke? Dan kalian dukung mereka. Dari Inggris nggak ada dukungan lain kecuali dukungan doa. Itu aja. Ya. Tapi ketika terjadi aniaya, ketika terjadi perang dan lain sebagainya, ternyata gereja Lisu ini bertahan. Kenapa? Karena mereka itu sudah dididik dengan keras oleh James Fraser. Nah, yang saya mau cerita adalah begini, oke, saudara sekalian. Dia itu mengajar mereka banyak hal, ya, memuridkan mereka lah istilah kita. Tapi dari waktu ke waktu, karena cuaca dan musim, maka James Fraser nggak bisa naik ke gunung. Apalagi kalau musim dingin, ya, ini daerah Himalaya soalnya. Jadi dia itu pada tahun-tahun pertama itu banyak frustrasi. Karena dia merasa bahwa saya nggak bisa melayani itu jemaat, gimana keadaan mereka? Lalu suatu hari, dia akhirnya merasa bahwa ada satu yang bisa dia lakukan. Apa itu? Dia bisa berdoa. Dan dia doa. Berbulan-bulan kemudian, cuaca sudah berubah, salju sudah mencair, dia naik ke atas ketemu mereka, dan dia menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan bagi dia. Dia menemukan bahwa ketika dia mulai mendoakan mereka dari bawah gunung, ternyata yang di atas gunung itu dia temukan rohaninya dalam keadaan baik. Dia sudah khawatir banget loh. Jangan-jangan mereka kembali ke agama yang lama. Jangan-jangan mereka kembali ke kebiasaan yang lama. Ternyata enggak. Mereka tetap setia, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetap ibadah. Dan yang bikin dia tercengang-cengang adalah ternyata yang di atas gunung itu, yang dia tinggalkan, enggak dia datangi dan besuk itu, ternyata rohaninya justru lebih baik daripada yang di bawah gunung yang dia tiap hari temenin. Maka kata James Fraser dalam bukunya yang ditulis oleh anaknya, dia mengatakan bahwa secara manusiawi, dia mengatakan, ya, kalau berpikir secara manusia biasa, saya sudah khawatir sekali dengan kerohanian jiwa-jiwa baru tersebut. Tapi saya menyerahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan. Dan ternyata dengan demikian ini saya bisa tenang, saya tidak lagi menjadi sangat khawatir, dan Tuhan bekerja dengan leluasa. Saudara-saudara sekalian, doa itu membawa kuasa. Karena itu saya mengajak saudara, mendorong saudara untuk mendoakan banyak hal, mendoakan GBI Putra supaya gereja ini tetap dalam arah yang daripada Tuhan. Saudara mendoakan jiwa-jiwa yang saudara rindu diselamatkan, yang perlu diselamatkan, dan saudara mendoakan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Doa itu harus menjadi kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi gereja harus menjalankan misinya untuk memuridkan bangsa-bangsa. Nah, misi ini bentuknya itu bisa macam-macam, saudara. Semua kita sudah tahu, yang orang kenal biasanya adalah kalau namanya misi adalah pergi ke tempat yang jauh, tempat yang barangkali belum kenal Tuhan. Di sana kita menabur firman, memberitakan Injil kepada mereka yang seringkali terpencil atau di tempat-tempat yang susah dijangkau di mana-mana. Nah, perhatikan saudara-saudara sekalian, menurut saya istilah semua bangsa itu termasuk juga bangsa kita sendiri, ya. Tidak selalu konotasinya harus bangsa lain, ya. Mungkin kita tidak bisa pergi, ya, secara langsung. Tapi kita bisa mendukung mereka yang sudah pergi ke sana. Saya kasih contoh lah, ya. Kita mendukung pelayanan di Bengkayang dan di Palu, ya. Nah, kita berkunjung ke sana juga, melihat kebutuhan mereka, dan kita bantu apa yang bisa kita bantu. Pada saat ini kita belum bisa ke NTT, ya, karena situasi yang ada. Tapi oleh jalan Tuhan, ternyata di Kupang itu ada saudara kita Elsar, yang dulu adalah pengurus teens kita, yang ada di sana kebetulan sedang pulang kampung. Jadi saya hubungi Pak Elsar dan minta dia untuk kumpulkan data siapa saja yang bisa kita bantu di sana. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat bahwa kita ini kesannya agak telat. Tapi saudara perlu tahu bahwa di bencana manapun juga, di mana-mana berlaku hal yang sama. Apa itu? Ketika bencana baru terjadi, banyak sekali orang kasih bantuan sampai berlebih-lebih.
Tapi 2 bulan kemudian orang lupa semua. Nah, kita ini ingin datang pada saat orang sudah lupa. Terus terang ini memang kurang asik sih. Ya, kesannya itu kurang menarik gitu loh, ya. Kayaknya kurang action gitu. Tapi menurut saya ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dengan orang yang datang pertama kali di awal bencana untuk menolong, ya. Nah, jadi kita lakukan misi kita untuk mereka yang ada di luar sana, ya. Tapi saya pikir bayangan kita tentang misi jangan cuma lulu pergi keluar kota atau keluar negeri. Di dalam kota juga adalah suatu misi. Bahkan menurut saya mission trip itu termasuk ke rumah tetangga kita. Mission trip itu termasuk membesuk orang sakit. Mission trip itu termasuk membesuk orang tua mertua saudara. Kalau mereka belum dalam Tuhan, ya. Semua kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan untuk membawa seorang mengenal Yesus, untuk seorang itu dimuridkan, dibaptisan, diajar, semua itu menurut saya adalah bagian yang sah daripada misi gereja. Termasuk membesarkan anak. Itu juga misi. Ya. Menurut saya anak-anak kita adalah murid kita yang pertama. Yang harus kita pertumbuhkan. Ya, coba kita baca Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini ayat yang jelas sekali, bapak-bapak sekalian. Ya. Yaitu bahwa tugas mendidik anak dalam jalan Tuhan bukan tugasnya pendeta dan bukan tugasnya guru sekolah minggu. Itu tugas orang tua, terutama para papa. Ya. Nah, ini adalah tugas yang mulia dan patut diperhatikan. Sebelum kita bicara tentang misi ke Timur Tengah atau misi ke hutan di Afrika, mari kita juga pastikan rumah kita juga sudah beres. Maksud saya begini, ya. Jangan sampai kita bela-belain misi ke Afrika, ya, hanya untuk menghindari istri dan anak. Jangan sampai kita ini bersedia diterjunkan ke hutan Amazon di Amerika Latin sana hanya karena sering berantem sama suami, ya. Lalu kita lari kepada misi. Maksud saya, saudara-saudara sekalian, kita pastikan dulu rumah tangga kita ini semuanya itu juga harus sudah kita muridkan. Saya tidak bicara hal yang ideal, enggak. Saya bicara paling tidak anak-anak kita mengenal Tuhan, ya, hidup dalam jalan Tuhan. Ya. Nah, termasuk menurut saya di dalam bagian daripada misi juga adalah membuat tulisan, membuat artikel, membuat buku yang nanti akan jadi berkat. Ya. Saya tutup dengan cerita ini ya, tentang satu orang bernama Hiroyuki Suzuki, yang adalah satu orang anggota Yakuza. Yakuza itu adalah mafia Jepang. Nah, ini Suzuki ini adalah seorang gangster yang kejam. Ya. Dia berkata demikian, saya menembak dan membunuh serta melukai banyak orang. Saya mencuri, merampok, dan lakukan banyak kejahatan. Tapi suatu hari dia melanggar aturan Yakuza. Dan kemudian dia itu rupanya juga ada kesalahan yang lain, akhirnya dia kabur. Ya. Nah, dia terpaksa kabur, sembunyi, dia lari ke kota Tokyo. Dan di sana itu dia tinggal istri anaknya dalam keadaan terlunta-lunta di sana, dalam keadaan ketakutan. Dia itu mencoba untuk berpikir apa yang harus saya perbuat. Dia putus asa. Dalam keadaan putus asa itu karena takut dibunuh dan kemudian dia juga minum obat-obatan narkoba, akhirnya dia ingin bunuh diri. Nah, dalam keadaan merasa sedih sendirian itu, dia kemudian putuskan cari gereja. Dan menemukan satu gereja yang lokasinya sebelah kirinya adalah rumah pelacuran, sebelah kanannya adalah tempat perjudian. Antara perjudian dan pelacuran, di tengah-tengah dua tempat itu, di situ ada gereja. Nah, Suzuki ini datang ke sana karena ingat istrinya pernah didoakan hamba Tuhan dan mengalami mujizat. Tapi sampai gereja itu, dia pingsan di depan salib. Dan ketika dia terbangun, dia menangis terseduh-seduh di situ dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Hamba Tuhan di sana ketemu dengan dia dan bicara tentang kasih Allah yang sanggup mengubahkan manusia. Akhirnya dia putuskan untuk terima dan hidupnya itu jadi berubah total. Sekarang Hiroyuki Suzuki itu menjadi seorang hamba Tuhan, gembala sidang gereja Kristen Siloam di Tokyo. Dan dia di sana juga berbicara kemana-mana, jadi berkat besar. Dan kemudian dia mengarang buku, tulisan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi hidup Suzuki itu tidak sampai di situ. Pada bulan Mei tahun 2001, satu orang anggota Yakuza, mafia Jepang ini bernama Tatsuya Shindo. Tatsuya, bukan nama restoran, oke ya. Nah, Tatsuya Shindo itu diberhentikan polisi ketika lagi nyetir BMW-nya. Ditemukan narkoba dan sebagainya. Tatsuya akhirnya itu masuk penjara. Nah, di dalam penjara, dalam keadaan putus asa, orang ini mendapatkan Alkitab. Dan di situ dia baca, dan hatinya tersentuh. Kemudian dia menemukan tulisannya gangster yang barusan, si Suzuki itu. Jadi akhirnya dia korespondensi dengan Suzuki dan dibimbing. Dan akhirnya kemudian ketika keluar penjara, si Tatsuya ini akhirnya masuk sekolah Alkitab. Selesai pendidikan sekolah Alkitab, dia putuskan untuk membuka, bukan restoran, bukan ya, membuka gereja di bar punya mamanya. Namanya adalah June Bright, ya, mempelai bulan Juni. Di bar tersebut, Tatsuya ini mulai satu jemaat, merintis gereja istilah kita. Berapa yang hadir? 0. Dia khotbah sama tembok, menurut cerita dia. Tapi dia terus lakukan itu dengan percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan jiwa-jiwa mulai datang, kemudian hidup Tatsuya dijadikan buku dan dijadikan film. Ya. Seorang mafia Jepang yang lain bernama Yoshinori, bukan nama restoran juga ya, oke ya. Yoshinori Ishido, itu sementara dalam penjara, dalam keadaan putus asa, membaca bukunya Tatsuya tadi itu. Dan kemudian dia tulis surat, korespondensi, dan ketika keluar penjara, jadi jemaatnya Tatsuya. Saya tunjukkan rangkai ini, saudara-saudara sekalian. Ya. Gangster bertobat, pertobatan gangster. Bukan supaya saudara berkata, kalau gitu supaya dipakai Tuhan, kita mesti jadi gangster. Bukan demikian, saudara-saudara sekalian. Itu cuma menunjukkan Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk mantan gangster. Ya. Jadi, pertanyaannya cuma satu. Bukan dari saya, tapi dari Tuhan sendiri. Siapakah yang mau aku utus? Saudara sekalian, Tuhan itu sedang mencari pengerja buat ladangnya. Kata Tuhan Yesus, poin begitu banyak, pekerja sedikit. Jadi masalah HRD, itu rupanya itu masalah di kerajaan sorga sudah 2000 tahun. Tuhan banyak sekali, pekerjanya sedikit. Jadi Tuhan sedang mencari pengerja, bukan full timer. Kalau Tuhan hanya bisa pakai full timer, Tuhan itu nggak maha kuasa. Kuasa nggak gede-gede amat. Tapi bahwa Tuhan bisa pakai full timer, bisa pakai mantan gangster, bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya, itu menunjukkan kebesarannya. Dan saya ingin berkata begini, kalau saudara ingin temukan arti hidup saudara, menemukan tujuan hidup saudara, menemukan kepuasan hidup saudara, itu semua hanya bisa ditemukan ketika kita menyadari bahwa Tuhan ternyata punya rencana atas hidup setiap orang. Atas hidup saya, atas hidup saudara. Dan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan itulah, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita ini jadi berarti. Saudara-saudari terkasih, ya, kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan minta Dia menuntun kita supaya kita masuk dalam rencananya tersebut. Rencana itu adalah rencana yang indah. Rencana Tuhan itu rencana mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Jikalau saudara-saudara sungguh pada hari ini ingin menemukan rencana Tuhan atas hidupmu,
Bolehkah saya berdoa buat saudara? Kalau saudara sungguh rindu, mari saya undang untuk saudara boleh bangkit berdiri. Saya mau berdoa pertama-tama untuk saudara-saudari yang selama ini belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Ini juga termasuk saudara yang belum pernah ke gereja sama sekali seumur hidup, atau saudara yang tiap minggu ke gereja, tapi belum pernah sekalipun saudara menyerahkan hidup saudara kepada Kristus. Jikalau saudara ada yang demikian, izinkan saya berdoa buat saudara. Saya mau ajak saudara pada hari ini mempersembahkan diri kita untuk boleh Tuhan pakai. Saudara menemukan panggilan hidupmu dan tujuan hidup. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh rindu demikian, buat saudara yang selama ini belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Yesus, ya, entah yang nggak pernah ke gereja atau yang sering ke gereja, nggak jadi masalah. Saya sungguh rindu berdoa buat saudara. Taruhkan tangan saudara di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh dada pada saat ini Tuhan. Itulah saudara-saudariku yang pada hari ini menyatakan melalui tindakan mereka bahwa mereka itu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Supaya Engkau Tuhan yang Maha Mulia, Juru Selamat kami sekalian, Pencipta kami semua, boleh mengambil alih hidup mereka semua, dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, supaya Engkau ya Tuhan yang Maha Mulia, itu boleh menyatakan rencana-Mu ya Tuhan, sehingga saudara-saudariku ini yang sedang mencari-cari arti hidup mereka, arah hidup mereka, itu menemukan arah hidup, arti hidup mereka, ketika Engkau menyatakan rencana-Mu atas mereka. Tuhan Yesus, nyatakanlah rencana-Mu Tuhan dengan gamblang atas saudara-saudariku ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sehingga kami akhirnya sadar kami ada di dunia bukan cuma kebetulan, bukan karena kecelakaan, bukan sia-sia, tapi Tuhan mengutus kami ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang secara tidak sengaja, tidak merencanakan, ternyata ikut ibadah ini. Tidak ada yang tidak disengaja, tidak ada yang kebetulan, tapi Roh Kudus saat ini sedang bekerja membawa saudara tiba di ibadah ini. Saya mau berdoa buat saudara-saudari yang rindu membuka hati untuk menjadi alat Tuhan dalam misinya. Dan saudara sekalian, Jemaat GBI Putra, kita semua bersatu hati untuk kita memohonkan Tuhan pakai gereja ini menjadi berkat di dalam menjalankan misi daripada Tuhan ini, menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa pada saat ini Tuhan, bagi semua yang ikut ibadah ini, terutama yang Jemaat GBI Putra Tuhan. Sebagai gereja, kami pada hari ini menyatakan kerinduan hati kami untuk Tuhan pakai, menjadi alat Tuhan, menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid-Mu, membaptis mereka dan mengajar mereka. Tuhan, pakailah gereja ini ya Tuhan Yesus. Karena kami ini Tuhan kecil, kami ini tidak berdaya, tapi Engkau Tuhan yang memberdayakan kami dan menjadikan kami sebagai satu gereja lokal yang berdampak global. Sehingga apa yang kami perbuat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Dimulai dari apa yang ada di sekitar kami, mulai dari rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya, dan kami tidak usah tahu caranya, kami hanya tahu satu hal, Tuhan perlu alat, Tuhan mau cari orang yang diutus. Ini kami, utuslah kami, ya Tuhan. Utuslah gereja ini, utuslah jemaat ini Tuhan, untuk Tuhan pakai di mana-mana, termasuk juga Tuhan di Green Lake ya Tuhan. Dan kami menyerang Green Lake ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan, kehendak Tuhan jadi di sana, kemuliaan Tuhan dinyatakan di Green Lake melalui perintisan yang kami lakukan di sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu atas kami sekian. Terima kasih buat pemakaian-Mu atas GBI Putra Tuhan. Saudara terkasih, saya ajak kita semua untuk sama-sama sekarang untuk persiapkan diri kita untuk kita terima perjamuan kudus. Ini sungguh hari yang penting buat kita, kenaikan Tuhan Yesus, dan kita ingin peringati itu dengan kita masuk dalam perjamuan kudus juga. Karena itu saya undang saudara-saudara untuk semua sama-sama kita persiapkan, kalau tidak ganggu saudara, kita bangkit diri hadapan Tuhan, dan mari kita terima anugerah berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini," katanya, "orang itu akan hidup selama-lamanya."
Jadi ini adalah bicara hidup kekal, janji yang Tuhan nyatakan buat kita sekalian melalui perjamuan kudus ini. Dan Tuhan juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, katanya, maka dia menjanjikan bahwa orang tersebut akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah janji kebangkitan akhir zaman buat kita yang terima perjamuannya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, katanya, dia menjanjikan bahwa dia akan ada dalam kita di dalam dia. Itulah persekutuan yang paling intim antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari kita angkat roti di tangan kita. Saudara, dengarkan apa kata-kata dari firman Tuhan ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan. Diserahkan bagi kami terima dan makan pada hari ini dengan penuh iman percaya ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Angkatlah cawanmu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjanjian baru ini yang dimateraikan oleh darah yang suci yang mulia. Kami terima dan minum pada saat ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih, ya Tuhan, buat anugerah ini. Dan biar semua janji-janjimu yang Tuhan nyatakan oleh perjamuan kudus, kami terima sepenuhnya. Terima kasih hamba-Mu sekarang memohonkan berkat anugerah-Mu Tuhan. Dinyatakan atas kami sekalian yang ikut ibadah ini pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan keberkatan-Mu. Nyatakan anugerah-Mu atas kami sekalian Tuhan. Kuasa yang ajaib menjamah kami. Kuasa yang ajaib menjamah kami. Kuasa kesembuhan menjamah kami dalam nama Yesus. Sehingga pada hari ini juga Tuhan, ada orang sakit yang alami kesembuhan dalam nama Yesus. Ada mereka yang lemah badannya dikuatkan ya Tuhan. Ada mereka yang dalam keadaan sakit alami jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus mendoakan pada saat ini supaya memohonkan kuasa-Mu Tuhan bekerja menjamah saudara-saudari sekalian yang hari ini ikut ibadah dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Nyatakan Tuhan juga berkat-Mu atas kami sekalian, sehingga di tengah-tengah kami tidak ada yang kekurangan karena anugerah berkat Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus jahat, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman yang jahat. Tuhan lindungilah kami, lindungilah kesehatan kami Tuhan. Kepada Engkau kami serahkan diri kami semua Tuhan. Terima kasih sehingga kami ya Tuhan terlindungi Tuhan dari segala virus, dari segala pandemi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mohonkan juga saat ini Tuhan Yesus, anugerah Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus-menerus memohonkan kemurahan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, sehingga bangsa kami dijauhkan dari situasi pandemi yang memburuk ya Tuhan. Sebaliknya, kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Pimpin presiden kami, wapres kami, semua menteri Tuhan, semua pejabat negara, semuanya pimpinan bangsa kami, supaya semuanya ya Tuhan bersatu hati membawa bangsa kami lepas dari berbagai krisis yang ada. Terima kasih Tuhan yang kami yang menjalani puasa sepanjang bulan lalu, bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kami kekuatan semuanya. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa-doa kami yang kami naikkan selama kami puasa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini juga Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan buat tim PW, buat tim media juga Tuhan, dan mereka yang berulang tahun minggu yang sudah lalu, anugerah berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga,
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, pemakaian Roh Kudus atas hidup saudara dan saya, dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,